Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari ilmu dasar membaca Al-Quran di video sebelumnya, saatnya kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Mulai dari huruf hijaiyah, cara menyambung huruf, mengetahui perubahan huruf dari bentuk asalnya ketika disambung, sampai dengan hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Pada kesempatan kali ini, silahkan buka surah Al-Furqan. Kita sama-sama akan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan lebih banyak mengenai huruf hijaiyah dan cara menyambung, juga perubahan bentuknya saja. Untuk hukum-hukum yang lain seperti nun mati atau tanwin, huruf mad itu tidak begitu akan dibahas, akan tapi nanti di video selanjutnya kita akan membahasnya dengan jelas. Baik, langsung saja kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui di video sebelumnya bahwasannya titik 2 di atas ada wadahnya, kemudian titik 1 di bawah. Ini perbedaannya, perhatikan titiknya. Ketika titik 2 di atas itu tak. Ketika tak berharakat fathah atau kasroh dhammah dibaca titu. Harakat fathah di atas, di bawah kasroh seperti ini adalah dhammah. Ini ba. Ba berharakat berdiri, artinya harus dibaca panjang. Tabaraka. Ingat dan hati-hati dalam membaca, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ketika membaca, perhatikan lebih-lebih di akhir kalimat, jangan sampai dibaca panjang atau diseret. Tabaraka tidak boleh, tapi dibaca tabaraka. Karena di sini bertemu dengan alladzi, yang mana alladzi lamnya bertasydid, maka kaf langsung masuk ke lam. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Perhatikan nun di sini tidak ada alif setelahnya nun. Artinya harus dibaca pendek. Furqana ala, seperti itu. Tidak boleh dibaca furqana ala. Tidak boleh dibaca furqana, akan tapi pendek. Nazzalal furqana ala. Mungkin sebagian dari kita masih mendengar, terkadang masih mendengar bacaan-bacaan yang mana di akhir kalimat itu dibaca panjang atau diseret. Contohnya yang seperti barusan. Nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Itu merupakan contoh-contoh yang huruf di akhir kalimatnya dibaca panjang, dan hal itu merupakan kesalahan. Membaca panjang terkadang disebabkan kita terbiasa dari awal waktu belajar huruf hijaiyah membacanya dibaca panjang atau diseret. Contoh furqana, ar-rahmani, ar-rahimi, seperti itu. Jadi huruf terakhir dari kalimat ini dibaca panjang, sehingga ketika sudah membaca kalimat-kalimat sempurna seperti ini, terbiasa membaca panjang, sehingga bacanya nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina, seperti itu. Kembali ke pembahasan, kita ingat kembali bahwasannya huruf-huruf yang dibaca panjang atau dibaca mad, kita ingat mad itu ada 3. Yang pertama fathah dengan alif seperti qaf. Qafnya berharakat fathah, ada alif, maka harus dibaca panjang.
Nun tidak ada alif maka dibaca pendek. Furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, seperti itu. Yang kedua, kasroh dengan ya mati. Contoh alladzi, zalnya kasroh, ada ya mati. Huruf apapun yang berharga kasroh setelahnya ada ya mati maka dibaca panjang. Tabarakalladzi nazzalal. Selanjutnya adalah dhammah dengan waw mati. Contohnya liyakuna, kapnya berharkat dhammah, ada waw mati maka harus dibaca panjang. Panjangnya sama antara ku, ko, zi, seperti itu. Selain fathah dengan alif, kasroh dengan iya, dhammah dengan waw, juga ada yang harus dibaca panjang, yaitu harokat berdiri. Seperti tabarokah, baknya berdiri harakatnya. Abdihi juga berdiri, maka panjangnya sama antara ba, zi, ko, ala, abdihi, liyakuna, lil alamina. Lil alamina, minya juga kasroh, ada ya mati maka panjangnya sama. Nadhira, zalnya kasroh, ada ya mati maka harus dibaca sama panjang. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Perhatikan, kesampingkan dulu tentang irama atau nada, karena ketika kita fokus ke irama atau nada, khawatir tajwid yang ikut lagu atau irama, bukan irama mengikuti tajwid. Kita ulang. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Sekali lagi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Penting juga untuk diketahui bahwasannya harokat dalam Al-Quran a, i, u itu dasarnya. Ba yang berharkat fathah, kasroh, dhammah dibaca ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Lam, la, li, lu. Kap, ka, ki, ku. Tidak boleh dibaca ba, be, bo. Ta, te, to. Ka, ke, ko. La, li, lu. Tapi la, li, lu. Lanjut. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Perhatikan di sini ha, ingat kembali di video sebelumnya, ha ketika di akhir ditulis menjadi seperti ini. Mungkin perlu juga kita ketahui alif. Kita ingat kembali alif. Alif bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Contoh di sini al-furqanah, qaf bersambung dengan alif. Seandainya alif ini bersambung dengan huruf setelahnya, maka bisa dipastikan ini bukan alif tapi lam. Contoh ini sama-sama berdiri. Qaf ada huruf berdiri, ain ada huruf berdiri. Karena di sini bersambung dengan huruf yang setelahnya, maka bisa dipastikan ini bukan alif tapi lam. Contoh al-furqan, karena ini
tidak bersambung dengan huruf setelahnya, ini bisa dipastikan alif. Salah satu tujuan kita belajar tentang cara menyambung huruf, salah satunya adalah kita bisa mengetahui bahwasannya kalimat tersebut sudah kalimat sempurna dan bisa membedakan dengan kalimat selanjutnya. Contoh tabarakah, seharusnya kaf bisa disambung dengan alif. Tabarakah, kaf bisa disambung dengan huruf yang setelahnya, artinya di sini alif. Kalau misalnya kaf ini bersambung dengan alif, maka akhir kalimat daripada tabarakah adalah alif. Karena di sini kafnya tidak disambung dengan alif, maka kalimat sempurna di sini sampai di kaf. Artinya tabarakah ini kalimat lain, alladzi kalimat lain. Seperti itu. Nazzalah, alladzi nazzalah. Iya, seharusnya bisa disambung dengan nun. Karena alladzi di sini tidak disambung dengan nazalah, maka antara alladzi nazalah ini kalimat berbeda. Seandainya alladzi ia disambung dengan nun, dengan azza dan lam, maka alladzi nazalah ini merupakan satu kalimat. Itu salah satu tujuan kita belajar tentang cara menyambung huruf. Jadi karena di sini bersambung dengan huruf setelahnya, maka dipastikan ini bukan alif tapi lam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Diingat, setiap akhir kalimat kalau tidak ada huruf mad tidak boleh dibaca panjang. Contoh, alladzi ada mad, lahu mad. Jadi antara alladzi dan hu sama-sama dibaca panjang. Alladzi lahu mulkus samawati. Tak berharkat kasroh, tidak ada ya mati, artinya tidak boleh dipanjangkan. Lahu mulkus samawati wal ardi. Dot juga tidak ada ya, maka tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dibaca mulkus samawati wal ardi walam yat. Tidak boleh seperti itu, tapi antara tak sama wati langsung ke wa. Samawati wal ardi walam, seperti itu. Kita ulang. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhidh waladaw walam yakul lahu syarikun fil mulk. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunih. Dzu berharkat dhammah, ada waw mati, artinya harus dibaca panjang. Alif tidak dianggap karena tidak berharkat. Seperti itu cara mudahnya ketika kita menjumpai huruf yang tidak berharkat, maka tidak usah dibaca. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a. Di sini kita baca panjang melebihi mad wajib atau mad tabi'i. Sementara karena untuk mad
far'i masih belum dijelaskan, kita perhatikan ada tanda seperti ini di atas, maka dibaca panjang. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kita ulang. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'ah. Di sini kita ingat di video sebelumnya, tak ada yang ditulis seperti ini. Ketika ini berhenti, maka titiknya hilang. Pembahasannya nanti sekilas saya jelaskan bahwasannya ketika ada tak seperti ini dan waqaf, maka taknya hilang menjadi hak. Wattakhadhu min dunihi alihah. Seperti itu kalau waqaf. Kalau berhenti, maka taknya hilang menjadi hak. Akan tapi kalau ini waswal atau disambung, maka dibaca sebagaimana tak seperti biasanya. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim. Intinya kita harus berhati-hati di setiap akhir kalimat. Terkadang dan lebih sering bacaan-bacaan yang salah itu artinya bacaan pendek dibaca panjang ketika di akhir kalimat. Kalau di pertengahan kalimat itu tidak begitu sering. Lebih sering di akhir kalimat. Wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim. Kadang seperti itu bacanya. Makanya hati-hati setiap akhir kalimat. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwasannya kalimat itu di akhir atau masih satu kalimat? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau huruf itu bisa disambung dengan huruf setelahnya, akan tapi tidak disambung, maka itu merupakan akhir daripada kalimat. Wa hum yukhlaquna, nun seharusnya bisa disambung dengan waw. Karena di sini tidak disambung, maka yukhlaquna ini satu kalimat, wala yamlikuna ini kalimat lain. Kita ulang. Wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Kita ulang dari atas tentang huruf hijaiyahnya yang berubah bentuk dari bentuk asalnya ketika disambung. Perhatikan seperti ini, fa sama dengan qaf, yang membedakan hanya titik. Kalau titik satu di atas fa, kalau titik dua di atas adalah qaf. Ain, perhatikan ain, kita ingat di video sebelumnya, silahkan simak kembali. Ain ketika bersambung di awal, di tengah maupun di akhir, bagaimana perubahan bentuk ain. Di awal seperti ini, di akhir seperti ini.
di tengah seperti ini ainnya, kalau di akhir maka ditulis sempurna sebagaimana ain di huruf hijaiyah, hanya saja kepalanya ditulis seperti ini. Ditulis seperti ini kepalanya. Terus seperti ha, kita ingat di video sebelumnya, ha ketika bersambung maka ekornya hilang. Ha, shin, sin, dhad ketika bersambung di awal dan di tengah kalimat maka ekornya hilang. Kita ulang dari awal sambil kita perhatikan. Kita teliti satu persatu daripada huruf dan kalimat dari bacaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Silahkan dipraktekkan untuk ayat-ayat atau surah-surah yang lain sambil kita perhatikan satu persatu dari masing-masing huruf dan kalimat. Kita juga harus teliti dengan perubahan bentuk huruf dari bentuk asalnya ketika disambung. Kalau kita sudah betul-betul memahami tentang huruf hijaiyah dan perubahan bentuk daripada huruf dari bentuk asalnya ketika disambung, lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang nun mati ataupun tanwin, tasydid dan yang lain. Mungkin cukup sampai di sini praktek untuk kali ini. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat, bisa diamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih bisa mencintai Al-Quran, lebih fasih lagi membaca Al-Quran. Dan selamat belajar, semoga bermanfaat.